Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Juman Saputra. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Teknik Alat Berat. NIM saya 206101017. Saya dari kelas 6A. Adapun berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan sistem air conditioning. Sebelum masuk ke sistem, saya ingin menjelaskan apa itu air conditioning. Air conditioning adalah serangkaian komponen yang berfungsi untuk yang pertama adalah menjaga temperatur agar temperatur tersebut dapat menjadi lebih nyaman. Yang kedua adalah menjaga kelembapan udara dalam kendaraan atau ruangan. Dan yang ketiga adalah mensirkulasikan udara bersih ke dalam ruangan. Nah, sebelum kita melakukan praktek pada air conditioning, yang pertama alangkah baiknya kita menggunakan APD. Yang pertama di sini saya menggunakan helm safety, yang kedua kacamata safety, yang ketiga sarung tangan safety, dan yang keempat ada sepatu safety. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan sirkulasi air conditioning. Yang pertama di sini ada komponen kompresor. Kompresor berfungsi untuk mengompresikan atau memanfaatkan gas refrigeran sehingga gas refrigeran tersebut menjadi bertekanan. Yang kedua, di sini kondensor. Kondensor berfungsi untuk membuang panas yang telah dibuat tekanannya oleh kompresor agar tekanan tersebut menjadi rendah atau menjadi temperatur yang rendah, dan dibantu oleh extra fan. Yang ketiga, di sini ada dryer atau filter. Filter berfungsi untuk menyaring kotoran hasil pembuangan gas refrigeran. Di sini jika terdapat kotoran akan disaring oleh dryer. Nah, dryer juga atau filter berfungsi untuk memisahkan antara uap air dan gas. Selanjutnya di sini ada katup ekspansi. Katup ekspansi berfungsi untuk menurunkan tekanan menjadi tekanan rendah sehingga pada saat gas refrigeran ingin dikabutkan, gas tersebut menjadi lebih dingin. Yang terakhir di sini ada evaporator. Evaporator berfungsi untuk menghisap panas dari luar, kemudian menghembuskan udara tersebut melewati kisi-kisi dari evaporator agar supaya udara tersebut menjadi lebih dingin. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan sirkulasi air conditioning. Yang pertama, hose yang dari evaporator yang berisi refrigeran akan dihisap oleh si kompresor dan akan masuk ke jalur section. Nah, pada saat di jalur section, otomatis yang terjadi di hose tersebut adalah kevakuman, karena pada saat posisi ini gas refrigeran akan dihisap oleh si kompresor. Kemudian setelah dari jalur section akan menuju ke jalur discharge. Nah, pada jalur discharge ini gas refrigeran akan ditekan sehingga tekanan tersebut menjadi tekanan tinggi. Selanjutnya di kompresor ini terdapat plat magnetik yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan air conditioning. Nah, plat magnet tersebut dan kompresor ini terhubung oleh putaran engine, sehingga pada saat putaran engine berputar, maka kompresor akan ikut berputar. Kemudian gas refrigeran yang setelah ditekan tadi sehingga membuat tekanan menjadi lebih tinggi akan masuk ke bagian kondensor. Sini indera kondensor. Nah, kondensor akan membuang panas dari hasil daripada jalur discharge tadi yang telah temperaturnya panas akan dibuang oleh si kondensor. Nah, kondensor ini akan dibantu oleh extra fan terdapat pada bagian belakang daripada kondensor. Nah, selain itu dengan kondensor ini membuang suhu panas tersebut dengan cara melewati kisi-kisi daripada kondensor sini, melewati beberapa tahap. Jadi pada saat
tekanan yang dari kompresor tadi yang telah ditekan di sini mencapai 70 derajat Celcius. Kemudian setelah didinginkan melalui kisi-kisi kondensor, maka jalur outletnya akan menjadi 40 derajat Celcius. Setelah dari kondensor, di kondensor juga berfungsi untuk mengubah zat gas menjadi semi cair. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan setelah dari kondensor gas refrigeran tersebut masuk ke filter atau dryer. Di filter atau dryer sendiri berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran hasil pembuangan dari kondensor pembuangan udara. Kemudian jika ada kotorannya akan disaring oleh si dryer atau filter. Nah, di dryer atau filter sendiri berfungsi untuk memisahkan uap air dan gas. Dan kemudian di sini setelah disaring kotorannya dan dipisahkan, pada jalur outletnya akan zat cair akan masuk ke katup ekspansi. Nah, ini adalah katup ekspansi. Nah, katup ekspansi sendiri memiliki orifice, sehingga di sini katup ekspansi berfungsi untuk menurunkan tekanan. Jadi pada saat tekanan masih tinggi, dia turunkan ke tekanan rendah agar supaya pada saat dia mengkabutkan udara ke evaporator, udara tersebut akan menjadi lebih dingin karena telah dikecilkan tekanannya oleh si katup ekspansi. Nah, setelah masuk ke katup ekspansi, gas refrigeran tersebut akan masuk ke evaporator. Nah, evaporator sendiri mempunyai yang namanya blower fan. Nah, blower fan ini fungsinya untuk menghisap panas dari udara luar. Kemudian di evaporator ini terdapat kisi-kisi seperti kondensor. Dan kemudian pada saat sudah dihisap panasnya, udara tersebut akan didinginkan melalui kisi-kisi yang ada di dalam evaporator tersebut, sehingga pada saat udara dikeluarkan oleh si evaporator ke ruangan atau kabin akan menjadi lebih dingin sesuai dari permintaan operator. Di sini bisa kita lihat setelan yang diinginkan seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala kerusakan yang terjadi pada air conditioning. Yang pertama, di sini ada komponen kompresor. Di kompresor sendiri biasanya terjadi kerusakan, yakni keluarnya oli pada bagian depan kompresor. Diakibatkan karena terjadinya kebocoran seal di dalam kompresor tersebut. Nah, otomatis jika terjadi kebocoran seal, otomatis oli akan keluar melalui bagian depan daripada kompresor. Dan juga di kompresor ini memiliki yang namanya magnetic plug. Nah, di magnetic plug sendiri berfungsi untuk membuka dan memutus. Pada saat thermoswitch tidak berfungsi dengan baik, otomatis para kompresor ini akan injek terus dan tidak bakal terputus karena tidak ada perintah dari thermoswitch. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan kerusakan yang terjadi pada kondensor. Ini kondensor sendiri biasanya terjadi kerusakan, yakni adanya kotoran-kotoran sehingga menghambat kondensor tersebut untuk membuang panas. Nah, pada saat kondensor tersebut banyak memiliki kotoran di dalam sirip-siripnya, maka tekanan tersebut akan menjadi tinggi. Otomatis pada saat kondensor ini akan membuang panas, dia tidak maksimal. Nah, akibatnya pada saat dia output untuk menuju ke dryer atau filter, maka udara tersebut yang speknya 40 derajat Celcius bisa saja masih sama ataupun lebih tinggi dibandingkan jika kondensor ini normal. Nah, kondensor tersebut juga bisa mengalami kerusakan pada extra fan. Nah, biasanya terjadi pada saat extra fan ini dipasang terbalik. Nah, yang kemudian extra fan ini yang biasanya dia menghisap udara dari depan dan menghembuskan ke belakang, membuang udara tersebut, maka dia akan menghisap terus jika extra fan tersebut
dipasang berbalik arah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kerusakan pada dryer atau filter. Nah, dryer atau filter biasanya terjadi kerusakan, yakni adanya kotoran-kotoran sehingga filter atau dryer ini mengalami kejenuhan. Otomatis pada saat dia mengalami kejenuhan, dia tidak dapat memisahkan atau menyaring kotoran-kotoran dengan baik karena filter tersebut mengalami yang namanya buntu karena kotoran yang menumpuk tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan selanjutnya kerusakan pada kartup ekspansi. Nah, di kartup ekspansi sendiri biasanya terjadi kerusakan, yakni adanya kotoran-kotoran yang menumpuk sehingga kartup tersebut dapat menjadi buntu. Dan yang kedua, kartup ekspansi dapat terjadi pembukuan. Kenapa bisa? Karena pada saat operator menyetel suhu yang paling dingin dan si kompresor ini terhubung terus, otomatis pada kartup ekspansi ini terus menyuplai, yakni posisi normally open. Dan kemudian pada saat di kartup ekspansi sendiri memiliki yang namanya sensor. Nah, pada saat sensor daripada di kartup ekspansi ini tidak berfungsi dengan baik, otomatis kartup ini akan terus menerus mengalami yang namanya normally open. Otomatis refrigeran secara terus menerus akan disirkulasikan dan akan membuat si kartup ini menjadi suhunya lebih dingin. Otomatis pada saat terjadi suhu lebih dingin secara terus menerus dan adanya uap air di sini, maka akan terjadi pembukuan pada kartup tersebut. Nah, otomatis cara memperbaikinya adalah ketika kartup ini telah mengalami masalah, maka filter juga harus melakukan pergantian. Yang terakhir di sini ada evaporator. Nah, di evaporator sendiri kerusakannya adalah pada bagian sirip-siripnya mengalami kebuntuan karena kotoran-kotoran dari luar tadi, dari sistem AC komponen lainnya. Nah, otomatis pada saat dia mengalami kebuntuan pada kisi-kisinya, pada saat dia menghembuskan udara untuk ruangan atau kabin, dia tidak sesuai atau tidak maksimal dengan permintaan si operator atau orang yang berada di ruangan tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan cara pengosongan, evakuasi, pengisian oli pada kompresor, kevakuuman, serta pengisian tekanan tinggi dan tekanan rendah pada air conditioning. Yang pertama yang kita lakukan adalah pengosongan pada air conditioning. Pertama-tama yang kita butuhkan yakni manifold gauge set ini. Selanjutnya, jika sudah ada alat manifold gauge-nya, kita pasang hose di masing-masing bagian daripada manifold gauge ini. Yang pertama yang kita pasang manifold gauge tekanan rendah untuk hose yang berwarna biru. Kita pasang. Pada bagian tengah kita pasang hose yang kuning yang nantinya yang terhubung pada recover unit. Selanjutnya tekan manifold gauge yang berwarna merah, kita pasang hose yang berwarna merah. Ini untuk manifold gauge yang bertekanan tinggi. Jika sudah, kita simpan ke manifold gauge ini pada tempat yang mudah dilihat atau terjangkau oleh mata. Selanjutnya, jika sudah, kita hubungkan hose ini ke kompresor pada bagian section dan discharge. Yang pertama yang kita pasang adalah hose yang berwarna biru. Kita hubungkan ke bagian section daripada kompresor. Untuk hose yang berwarna merah kita pasang di bagian discharge daripada kompresor.
Baik, selanjutnya karena di Polres Barat Berat Polres ini tidak menyediakan recovery unit, maka dengan itu kita menyiapkan wadah yang dapat melakukan pengosongan pada air conditioner, yakni sebuah botol yang berisikan air. Caranya, kita masukkan hose yang kuning ini ke dalam botol seperti ini. Alasan dilakukan pengosongan pada air conditioning yakni untuk membuang atau mengeluarkan sisa-sisa refrigeran di dalam sistem air conditioning. Pertama, setelah dilakukan seperti ini, kita buka valve tekanan rendah dan tekanan tinggi secara bersamaan dan perlahan. Setelah manifold gig menunjukkan angka 0 dan di tekanan rendah angka 0 dan di pressure gig tekanan rendahnya menunjukkan minus 100 kPa, pastikan bahwasanya sisa-sisa refrigeran di dalam air conditioning telah kosong. Setelah itu kita tutup kembali valve dari manifold ini. Jadi seperti itulah cara kita melakukan pengosongan. Selanjutnya saya akan melakukan evakuasi pada air conditioning tersebut. Yang pertama yang kita lakukan evakuasi adalah mengecek secara visual kondisi air conditioning. Jadi kita cek masing-masing komponen, yakni kompresor. Kita lihat apakah ada kebocoran atau dari selanjutnya di kondensor apakah ada kotoran di pada bagian ini, dan selanjutnya di bagian filter apakah filternya telah jenuh. Dilihat dari set list di yang sini apakah pada ini ada kebocoran di bagian hostnya, dan di bagian evaporator apakah terdapat kemampuan di dalam sirip-sirip evaporator. Dan pastikan pada saat kita ingin melakukan vakuuman atau pemvakuuman di dalam air conditioning, pastikan manifold gig ini telah dikalibrasi. Jika sudah dipastikan semua, kita lakukan vakuuman pada air conditioning dengan cara menggunakan vacuum pump. Baik, ini pertama kita lakukan dari terminal. Yang kedua, hose yang kuning tadi kita hubungkan ke vacuum pump. Jika sudah, kita posisikan on pada vacuum pump. Kita nyalakan. Setelah kita nyalakan, kita buka valve-nya. Setelah itu kita buka valve pressure rendah dan pressure tinggi secara bersamaan dan secara perlahan agar supaya oli yang dalam kompresor tidak ikut terhisap oleh vacuum pump.
Setelah kita buka, kita tunggu untuk pressure rendah dan gigi pressure tinggi menunjukkan si pressure tingginya di angka 0 dan pressure rendahnya minus 100 mg. Jika sudah, kita tutup masing-masing valve secara perlahan lagi. Setelah itu kita posisikan off untuk vacuum pump. Jadi seperti itulah proses memvakumkan sistem air conditioning. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian oli pada kompresor. Sudah posisi seperti ini, sudah terhubung semua hose-nya. Kita posisikan on pada vacuum pump. Kita nyalakan dan valve-nya kita buka. Setelah itu kita buka manifold gate yang bertekanan tinggi, maka otomatis oli di sini akan terhisap masuk ke kompresor. Setelah oli yang masuk kompresor telah mencapai spek yang diinginkan, maka selanjutnya kita tutup kalau di tekanan tingginya. Setelah itu kita matikan vacuum pumpnya, kita tutup dan kita hubungkan kembali hose yang berwarna biru ke tekanan yang rendah. Jadi seperti itulah proses cara pengisian oli pada kompresor air conditioning. Dan selanjutnya jika tidak telah melakukan pengisian, harus kita lakukan adalah memvakumkan kembali ke manifold conditioning, dikarenakan kita telah melepas hose yang berwarna biru. Otomatis jika ada udara yang masuk akan mengakibatkan kerusakan pada ini. Karena itu kita vakumkan kembali sampai saja seperti yang pertama jika sudah terhubung, kita nyalakan kembali vacuum pumpnya, kita buka. Setelah itu kita buka secara bersamaan dan secara berlahan valve tekanan rendah dan valve tekanan tinggi pada manifold gate. Kita tunggu jika sudah manifoldnya menunjukkan di pressure tingginya 0 dan di sini minus 100 mg, kita tutup kembali secara bersamaan. Dan kita matikan vacuum pumpnya. Baik, jika telah dilakukan pengumuman kembali pada air conditioningnya, yang ingin kita lakukan selanjutnya yakni pengisian pada AC tekanan rendah dan tekanan tinggi. Adapun caranya yakni pada tekanan tinggi engine dalam posisi off, sedangkan pada saat pengisian tekanan rendah engine running atau on. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengisian tekanan tinggi. Yang pertama kita lakukan yakni kita buka terlebih dahulu hose yang kuning ini dari vacuum pump, kita singkirkan. Lalu kita ambil refrigeran, pengisian refrigeran, kita hubungkan hose yang kuning ini ke tabung refrigeran seperti ini.
Jika sudah pada posisi pada saat kita ingin melakukan pengisian pada tekanan tinggi, kita harus membalikan tabung refrigeran tersebut. Yang pertama, kita buka dulu tabung refrigerannya. Setelah itu kita lakukan pembalikan pada tabung refrigeran. Setelah itu kita lakukan flashing di pos yang kuning ini dengan tujuan untuk membuang udara sisa yang tadinya ada di dalam pos yang kuning ini. Kita buka pos yang kuning ini sampai refrigeran tersemprot. Jika sudah, kita lakukan pemasangan kembali. Baik, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuka valve pada tekanan tinggi pada manifold gate ini. Kita buka secara perlahan guna membuka secara perlahan agar oli yang berada dalam kompresor tidak ikut bercampur. Kita buka secara perlahan. Jika sudah, kita melihat manifold gate di tekanan rendah ini mencapai 1,5 atau sampai 2 bar. Kemudian jika sudah mencapai, kita tutup kembali valve manifold gate pada tekanan tinggi. Selanjutnya kita posisikan kembali lagi tabungnya kembali seperti semula. Jadi begitulah prosedur dan cara melakukan pengisian refrigeran pada air kondisi pada tekanan tinggi. Selanjutnya yang saya ingin lakukan yakni cara mengisi refrigeran pada air kondisi ini pada tekanan rendah. Jadi pada tekanan rendah ini posisi tabung normal, tidak perlu dibalik. Tetapi engine atau mesin ini harus dinyalakan atau posisi off, posisi on. Sorry. Setelah itu kita nyalakan mesinnya. Setelah itu kita tekan tombol on. Setelah itu kita buka manifold gate dan tekanan rendah. Bar atau sampai 15 bar, maka pastikan bahwa pengisian tekanan rendah telah selesai dilakukan pada sistem air conditioning. Dan kita lakukan yang selanjutnya adalah tutup valve pada tekanan rendah. Jadi kita matikan mesinnya. Baik, seperti
Begitulah prosedur cara pengosongan, evakuasi, kevakuman, dan proses pengisian dan program tekanan tinggi dan tekanan rendah. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.